bosen. Kenapa bosan? Nggak bisa ketemu teman-teman loh, Sir. Ibadah online-nya bosen. Iya dah bosan. Iya. Jangan pernah bosan. Meskipun kita ibadah di rumah, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman, kita nggak bisa ke gereja bareng, kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Oh gitu ya loh, Sir. Iya, jangan sedih-sedih. Siap loh, Sir. Nah, lo tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu loh, Sir. Kalau hari Minggu ngapain? Hari Minggu ibadah loh, Sir. Nah, hari ini kita mau bersama-sama memujikan nama Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau lipat tangan dulu. Kita mau tutup mata, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Tuhan tolong biarlah kami dapat memuji-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi loh, meskipun kita beribadah di rumah, kita harus tetap bersukacita. Nah, kita ibadah di gereja maupun kita beribadah di rumah, Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Iya. Lo percaya nggak? Percaya loh, Sir. Nah, kalau lo percaya dan ada di rumah percaya bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita saat ini, kita mau bersama-sama menyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku. Seundang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku
percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Nah, jadi tiba saatnya kita mau mempersiapkan persembahan kita. Untuk orang tua di rumah bisa membantu anak-anaknya untuk mentransferkan uang persembahan di rekening gereja. Atau uangnya boleh disimpan, nanti kalau ibadah tatap muka dimulai, uangnya boleh dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bersama-sama menyanyikan pujian Aku Diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami dapat memberikan persembahan yang terbaik ini untuk Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan baca kitab suci. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk ibadah. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause punya permainan. Nah, permainan ini nanti adik-adik bermain tebak-tebakan. Kira-kira tebak-tebakan kayak apa ya? Nah, Lause punya gambar. Nah, dari gambar ini nanti Lause menjelaskan apa sih pekerjaan orang itu. Nah, nanti adik-adik menebak kira-kira nama pekerjaan itu apa ya. Nah, gambar yang pertama, di samping Lause ada gambar di mana orang tersebut memakai seragam yang lengkap. Dia memakai seragam yang lengkap dan membawa buku dan alat tulis. Nah,
pekerjaannya adalah mengajar. Dia mengajar dari playgroup, TK, SD, SMP, sampai SMA. Kira-kira nama pekerjaan tersebut apa ya? Nah, iya benar. Orang tersebut adalah guru. Nah, gambar yang kedua. Nah, di samping Lause, orang ini memakai seragam yang lengkap juga, tetapi seragamnya berwarna putih. Dia memakai topi. Nah, dan pekerjaannya adalah menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Dan orang ini biasanya juga menyembuhkan adik-adik loh, menyembuhkan penyakit demam, flu, pilek. Kira-kira apa ya nama pekerjaan orang tersebut? Ya, nama pekerjaan orang tersebut adalah dokter. Nah, gambar selanjutnya, orang ini biasanya memakai seragam yang lengkap, memakai topi dan membawa semacam tongkat. Pekerjaan orang ini adalah mengatur lalu lintas. Nah, kira-kira apa ya nama pekerjaan orang ini? Ya, nama pekerjaan orang ini adalah polisi. Selanjutnya, Lause punya gambar. Nah, di samping Lause ada gambar. Kira-kira siapa ya orang di sebelah Lause ini? Ya, mungkin adik-adik menjawab kalau orang di sebelah Lause ini, gambar di sebelah Lause ini adalah Tuhan Yesus. Benar jawabannya. Tapi apa ya pekerjaan Tuhan Yesus? Banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, tapi ada salah satu, cuma satu yang tahu dan mengenal Tuhan Yesus. Siapa ya dia? Dan apa ya pekerjaan Tuhan Yesus? Ya, hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius 16 ayat 13 sampai 18. Lause akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, Lause mau tanya, kira-kira adik-adik pernah nggak ya ke gunung? Ya, Lause pernah lo ke gunung. Kira-kira gunung itu kayak apa ya? Nah, gunung itu tinggi sekali. Nah, saat kita akan menaiki gunung, banyak sekali batu-batuan, rumput-rumputan. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajari murid-muridnya di dekat gunung yang bernama Gunung Hermon. Ketika Tuhan Yesus mengajar dan berjalan bersama murid-muridnya, kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, hai muridku, siapakah aku ini? Apakah engkau mengenal aku? Nah, kemudian salah satu muridnya menjawab, ya guru, saya akan menjawab guru, Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan Yesus ragu jawabannya. Bukan itu jawabannya.
Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi sama murid yang lain, "Hai muridku, apakah engkau mengenal aku?" Kemudian muridnya menjawab, "Engkau adalah Elia." Wah, jawabannya salah juga. Kemudian Tuhan Yesus bertanya pada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Ya, dia bernama Petrus. Tuhan Yesus bertanya pada Petrus, "Petrus, muridku, apakah engkau mengenal aku?" Kemudian Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Wah, jawaban Petrus benar bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kira-kira Mesias itu apa sih, Lause? Ya, Mesias adalah raja yang diutus oleh Allah Bapa di surga untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Wah, kira-kira raja itu kayak gimana ya bentuknya? Gimana ya wujudnya? Ya, raja itu yang memakai mahkota yang indah dan memakai jubah yang bagus. Nah, raja adalah orang yang istimewa. Jadi dia, Tuhan Yesus, rela untuk turun ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Wah, keren ya Tuhan Yesus itu. Nah, bagaimana ya Petrus kok bisa mengenal Tuhan Yesus? Nah, Allah Bapa yang berbicara dalam hati Petrus supaya Petrus dapat mengenal Tuhan Yesus. Nah, Allah Bapa juga berbicara pada setiap hati adik-adik di rumah supaya adik-adik bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena adik-adik sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, gimana sih Lause cara berterima kasih kepada Tuhan? Nah, adik-adik bisa menjadi anak yang baik. Anak baik yang kayak gimana ya? Anak baik yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, memuji nama Tuhan dengan baik, membantu mama papa, menolong teman-teman. Nah, itu merupakan bentuk dari terima kasih kepada Tuhan. Nah, sekarang saatnya adik-adik kelas 1 untuk mencatat di buku catatan. Dan jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya. Nah, sudah selesai. Untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya firman ini dapat menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
mengajarkan kepada setiap murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.